Nepal merupakan negara Asia yang wilayahnya terbentang di sepanjang lereng selatan Pegunungan Himalaya. Negara ini terkurung daratan yang terletak di antara India Timur, Selatan, dan Barat, dan daerah otonomi Tibet di Cina di utara. Ibu kota Nepal adalah Kathmandu. Negara ini memperoleh pengakuan Keperserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955. Namun sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk selalu beri dukungan pada channel kami agar terus berkembang. Dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita fakta-fakta paling mencengangkan di dunia saat ini. Terjepit di antara dua raksasa, India dan Cina, Nepal berupaya menjaga keseimbangan antara kedua negara dalam kebijakan luar negerinya dan dengan demikian tetap independen. Sebagai hasil dari isolasi geografis dan paksaan sendiri selama bertahun-tahun, Nepal adalah salah satu negara yang paling tidak berkembang di dunia. Tingkat bantuan asing ke Nepal telah dipengaruhi oleh posisi strategis negara antara India dan Cina. Masih banyak hal tentang Nepal. Berikut 6 fakta menarik tentang Nepal. 1. Dikelilingi pegunungan Himalaya. Nepal memiliki beberapa medan pegunungan terjal dan tersulit di dunia. Sekitar 75% wilayah negara ini ditutupi oleh deretan pegunungan Himalaya. Dari selatan ke utara, Nepal dapat dibagi menjadi 4 sabuk fisik utama, yang masing-masing membentang dari timur ke barat melintasi negara. Salah satu gunung yang terkenal di Nepal adalah Annapurna. Kathmandu sebagai ibu kota negara juga menjadi salah satu persinggahan bagi para pendaki seluruh dunia sebelum menuju puncak gunung tertinggi Everest. Tentunya bentang alam pegunungan ini menjadi pemasukan pariwisata bagi Nepal, di mana mereka kedatangan pendaki yang menginap di rumah-rumah warga sehingga menjadi sumber perekonomian masyarakat. 2. Etnis Indo-Arya dan India Utara. Migrasi besar-besaran kelompok Asia dari Tibet dan orang Indo-Arya dari India Utara menyertai pemukiman awal Nepal. Perpindahan ini menghasilkan pola linguistik, etnis, dan agama yang beragam. Mereka yang memiliki keturunan Indo-Arya, khususnya Pahari, termasuk Khetri, Bukit Brahman, dan lainnya, telah menikmati prestis besar di Nepal selama berabad-abad. Dan keluarga penguasa berlatar belakang Indo-Arya dan Hindu. Sebagian besar kelompok Tibeto, Nepal, Tamang, Rai, Limbu, Bhutia, atau termasuk Sherpa, dan Sunwar tinggal di utara dan timur. Sedangkan Magar dan Gurung menghuni Nepal barat tengah. Mayoritas kontingen Gurkha yang terkenal di tentara Inggris berasal dari kelompok Magar, Gurung, dan Rai. Kumpulan kelompok etnis ketiga termasuk Newar dan Tarus diyakini telah menetap di Nepal sebelum migrasi Tibet dan Indo-Arya. Suku Newar yang sebagian besar mengadopsi adat Indo-Arya dan Hindu mempertahankan pengaruh yang signifikan di Nepal, khususnya di lembah Kathmandu. 3. Sejarah Nepal. Prasejarah Nepal yang kaya sebagian besar terdiri dari tradisi legendaris Newar. Referensi ke lembah Nepal dan daerah perbukitan Nepal yang lebih rendah ditemukan dalam karya klasik India kuno, menunjukkan bahwa perbukitan Himalaya Tengah terkait erat secara budaya dan politik dengan dataran Gangga setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Lumbini, tempat kelahiran Buddha Gautama di Nepal Selatan. Dan lembah Nepal juga menonjol dalam catatan Buddhis. Ada bukti arkeologis yang substansial tentang pengaruh Buddhis di awal Nepal. Termasuk kolom terkenal yang ditorehkan oleh Asoka, yaitu Kaisar India, pada abad ketiga sebelum Masehi di Lumbini dan beberapa kuil di lembah. Siddhartha Gautama, sang Buddha, diketahui lahir di Lumbini. Sebab itu Lumbini dijadikan situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997.
4. Tak punya hari kemerdekaan. Nepal lama di bawah kekuasaan Perdana Menteri turun-temurun yang mendukung kebijakan isolasi. Tetap tertutup dari dunia luar sampai pemberontakan istana pada tahun 1950, memulihkan otoritas mahkota pada tahun 1951, dan pada tahun 1991 kerajaan membentuk sistem parlementer multipartai. Namun pada tahun 2008 setelah periode kekerasan dan negosiasi yang bergejolak selama 1 dekade dengan pemberontakan Maois yang kuat, monarki dibubarkan dan Nepal dinyatakan sebagai republik demokratis. Nepal sendiri ternyata tak memiliki hari kemerdekaan terkait sejarahnya yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing. 5. Kuil di setiap distrik. Meski tidak benar-benar memiliki 1000 kuil, Nepal mendapat julukan negeri 1000 kuil lantaran banyaknya kuil di tiap distrik. Jika memasuki wilayahnya, maka jika pindah dari satu desa ke desa lain, akan menemukan kuil untuk tempat beribadah. Tak heran, bahkan para pendaki yang melewati tiap distriknya sebelum berjalan menuju Everest akan menemukan kuil dengan lonceng-lonceng yang sering dibunyikan. Juga para biksu yang menempati kuil tersebut di beberapa distrik setempat. 6. Kuliner khas Nepal. Dal bhat sebagai makanan pokok orang Nepal adalah kombinasi nasi atau bhat dan sup miju-miju atau dal yang disajikan dengan berbagai lauk pauk. Bergantung pada jenis lentil yang digunakan, dal bisa berwarna kuning atau hitam. Sedangkan barley, maize, buckwheat, dan roti tidak beragi sering digunakan sebagai pengganti nasi. Lauk pauk yang paling umum termasuk kari sayuran yang disebut terkari, chutney pedas, roti pipih renyah yang disebut papadamu, acar-acar Asia Selatan, sayuran tumis dan irisan tomat, mentimun, dan bawang. Dal bhat dianggap sebagai hidangan vegetarian yang khas, meski bisa juga disiapkan dengan daging dan ikan. Selain itu, di Nepal terkenal pangsit momo yang secara tradisional hanya diisi dengan daging cincang. Namun saat ini isiannya telah beragam termasuk sayuran, susu, atau kombinasi keduanya. Kuliner ini berasal dari Tibet dan telah dibawa ke lembah Kathmandu oleh para pedagang keliling Newar. Dan dengan demikian Nepal di mana mereka menganggap mereka sebagai milik mereka. Berkat diaspora Tibet, momo juga saat ini sangat populer di India. Pangsit momo biasanya dikukus, tetapi bisa juga digoreng. Momo biasanya dibentuk menjadi dompet atau setengah bulan, atau bentuk lain juga ada. Jenis pangsit momo terkenal lainnya termasuk momo terbuka, momo terkari yang berisi sayuran, momo berisi kentang, dan momo berisi keju. Pangsit ini sangat serbaguna dan bisa dimakan baik secara camilan atau makanan pembuka. Tetapi menu biasanya disajikan sebagai hidangan utama dengan saus celup di sampingnya. Itulah fakta Nepal, negeri indah di sudut pegunungan Himalaya. Terima kasih telah menyaksikan video fakta-fakta berikut. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa di lain waktu.